Salam jumpa dengan saya Ahmad Sobari. Kali ini kita akan mempelajari mengenai penggunaan kata bilangan. Ini adalah pertemuan yang kelima, yaitu penggunaan kata bilangan. Penggunaan kata bilangan atau angka-angka ya itu digunakan dalam bahasa Belanda sehari-hari dan juga tentu saja di bidang hukum. Contohnya adalah untuk penomoran pasal-pasal, untuk penomoran undang-undang, ya, usia, dan lain-lain. Kata bilangan itu mewakili suatu bilangan atau urutan. Ya. Ada dua macam bilangan, yaitu bilangan kardinal atau hoofdtelwoorde dan bilangan urut, yaitu rangtelwoorde. Kedua jenis bilangan ini masih dapat dibagi lagi menjadi bilangan yang pasti atau bepaalde telwoorde dan bilangan yang tidak pasti, onbepaalde telwoorde. Ya, bilangan pasti, bepaalde telwoorde, atau bilangan yang tidak pasti, onbepaalde telwoorde. Nomor kardinal pasti. Di dalam nomor kardinal pasti ini atau bepaald hoofdtelwoorde, yang artinya adalah kita tahu persis berapa banyak. Ya. Jadi nomor kardinal pasti ini artinya kita tahu persis seberapa banyak. Misalnya saja ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah nomor kardinal pasti. Contohnya lagi adalah 11, 12, 13, 14, 15. Ya. 12, 11, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. 16, 17, 18, 19. Lalu 20, 20. 1 en 20. 1 en 20. Ya. Lalu ini 3 en 20. 3 en 20. Ya. Jadi 1 dan 20. 3 dan 20. 3 and 20. Nah, ini ada 28. Silahkan saudara-saudara mencoba menyebutkannya dalam bahasa Belanda. Ya, contohnya sudah ada ini. 3 and 20. 28. Bagaimana penyebutannya dalam bahasa Belanda? Lalu ada nomor kardinal tak pasti atau onbepaald hoofdtelwoorde. Onbepaald hoofdtelwoorde, nomor kardinal tak pasti, di mana kita tidak tahu seberapa banyak. Nah, ini contohnya adalah weinig,
sedikit, minder, kurang, minst, paling sedikit, veel, banyak, meer, lebih, meest, sebagian besar, enkele, beberapa dari, enige, setiap, alle, semua, zoveel, begitu banyak, sommige, beberapa. Ya. Nomor kardinal tak pasti, contohnya adalah weinig, minder, minst, veel, meer, meest, enkele, enige, alle, zoveel, sommige. Itu semua adalah contoh nomor kardinal tak pasti. Berikutnya adalah bilangan urut pasti. Bilangan urut pasti atau bepaald rangtelwoorden. Yang artinya kita tahu persis berapa jumlahnya. Misalnya ya, ini perhatikan, eerste, pertama, tweede, kedua, vijfde, kelima, dertigste, ke-30, 45ste, 45ste, ke-45, honderdste, ke-100, duizendste, ke-1000, dan seterusnya. Ya. Jadi bilangan urut yang pasti, yang kita tahu persis berapa jumlahnya. Eerste, tweede, vijfde, dertigste, 45ste, honderdste, duizendste. Bilangan urut pasti. Lalu bilangan urut tak pasti. Bilangan urut tak pasti atau onbepaald rangtelwoorden, ya, kita tidak tahu persis posisinya. Misalnya saja, laatste, terakhir, hoeveelste, seberapa banyak, middelste, di tengah-tengah, zoveelste, zoveelste, ya. Ini bisa jadi beberapa kali, ya. Zoveelste, kesekian kali, middelste, hoeveelste, laatste, ya. Zoveelste, kesekian kali. Contoh penggunaan kata bilangan. Di sini ada kalimat artikel 378. Artikel 378 van het Wetboek van Strafrecht gaat over fraudeleuze handelingen of bedrog. Ya, sekali lagi, artikel 378 van het Wetboek van Strafrecht gaat over fraudeleuze handelingen of bedrog. Pasal 378 KUHP adalah tentang perbuatan curang atau penipuan atau bohong. Selanjutnya adalah artikel tadi yang 378, ya, di buku di undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana. 378. 300, 8, 70 dan 70. Ya, begitu cara penyebutannya ya. 300, 8 and 70. 308 and
378. Lalu ada artikel 1338 dari KUH Perdata. Ya, artikel 1338 dari KUH Perdata. Ini bahasa Belandanya. Artikel 1338 van het burgerlijk wetboek. Jadi penyebutannya adalah 13, 13, 8, 8, en 30 dan 30. Ya. 13, 8, en 30. 13, 13, 8, 8, en dan 30, 30. Contoh penggunaan kata bilangan. Di sini ada de Tweede Kamer in het parlement. De Tweede Kamer in het parlement. Kamar kedua di parlemen atau MPR. Di dalam MPR kita tahu di situ ada DPR dan DPD, ya. Sama di Belanda pun ada de Tweede Kamer, kamar pertama dan kamar kedua, ya. Kamar pertamanya adalah DPR, kamar keduanya adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu de Tweede Kamer in het parlement. Contoh lagi, de laatste wijziging van de Indonesische grondwet was in 2002. De laatste wijziging van de Indonesische grondwet was in 2002. Amandemen terakhir. Amandemen wijziging. Terakhir laatste. Ya. Jadi amandemen terakhir dari Undang-Undang Dasar Indonesia 1445 was in 2002. Tahun 2002. Contoh penggunaan kata bilangan. Oke, di sini ada hij werd voor de zoveelste keer veroordeeld. Hij werd voor de zoveelste keer veroordeeld. Dia dipidana untuk kesekian kalinya. Zoveelste keer, kesekian kalinya. Artikel 1338 is een oude burgerlijk wetboek. Is een oude burgerlijk wetboek. Opgeheven bij artikel 62, 31, wet 28 April 2022. BBS 1 juli 2022. Met ingang van 1 januari 2023. Artikel 65. Sekali lagi ya saya bacakan. Artikel 1338 is een oude burgerlijk wetboek. Opgeheven bij artikel
62, 31 wet 28 April 2022 BS 1 Juli 2022 met ingang van 1 Januari 2023 artikel 65. Jadi artinya pasal 1338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lama dicabut oleh pasal 62 dan seterusnya, ya. Opgeheven dicabut, ya. Lalu met ingang van mulai atau dari, ya, sejak, met ingang van. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Dank u wel, terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa lagi. Tot ziens. Salam jumpa dengan saya, Ahmad Sobari. Kali ini kita akan mempelajari mengenai penggunaan kata bilangan.